Pemerintah dan Komisi 11 DPR RI menyepakati untuk merevisi ke atas titik bawah pertumbuhan ekonomi tahun 2022 menjadi 5,2 hingga 5,5%. Dari sebelumnya 5 hingga 5,5%. Revisi atas itu atas keyakinan pemerintah bahwa di tahun depan menjadi tahun pemulihan semua sektor, termasuk adanya potensi perbaikan di penerimaan negara sejalan dengan upaya reformasi perpajakan. Di samping asumsi pertumbuhan ekonomi 2022, pemerintah dan Komisi 11 DPR juga sepakat untuk mengubah proyeksi tingkat yield surat berharga negara atau SBN tenor 10 tahun dari 6,82% menjadi 6,80%. Perubahan tersebut sejalan dengan permintaan anggota Dewan yang berharap pemerintah dapat mengurangi bunga utang dan nilai utang yang saat ini semakin menumpuk akibat pandemi COVID-19. Pemerintah kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3 untuk wilayah Jawa Bali hingga 6 September 2021. Adapun dalam PPKM terdapat pelonggaran kapasitas industri nasional mencapai 100%. Koordinator PPKM Jawa Bali, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, industri yang diperbolehkan untuk beroperasi diantaranya industri domestik, non-esensial, hingga ekspor esensial. Kendati demikian, Luhut meminta perusahaan untuk memperkerjakan karyawan dalam 2 shift. Selain itu, pemerintah juga melakukan penyesuaian jam operasional mal yang diperpanjang hingga pukul 9 malam. Sementara kapasitas dine-in naik menjadi 50%. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mencatat realisasi penyaluran dana pemulihan ekonomi nasional baru mencapai 340,8 triliun rupiah atau realisasinya setara 45,8% dari pagu anggaran 744,7 triliun rupiah. Perlindungan sosial menjadi program dengan realisasi tertinggi, diikuti oleh insentif usaha, prioritas, kesehatan, dan UMKM. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah telah menambah pagu PEN untuk mengantisipasi dampak penyebaran COVID-19 varian Delta. Oleh karena itu, pemerintah terus mengakselerasi penyerapan anggaran agar dampaknya segera dirasakan masyarakat. Menurut Sang Bendahara Negara, 4 bulan yang tersisa hingga di penghujung tahun ini akan digunakan untuk menyerap realisasi dana pemulihan ekonomi nasional. Emiten maskapai penerbangan Garuda Indonesia membukukan kerugian bersih 898,6 juta dolar AS atau setara 12,8 triliun rupiah pada semester pertama tahun ini. Jumlah kerugian tersebut naik 26% secara tahunan. Sementara pada semester tahun 2020, Garuda mencatatkan rugi 10,1 triliun rupiah. Mengacu laporan keuangan perusahaan, pendapatan usaha Garuda pun turun signifikan menjadi 696,8 juta dolar atau hanya 9,9 triliun rupiah. Manajemen Garuda Indonesia mengatakan, pandemi COVID-19 yang diikuti dengan pembatasan perjalanan telah menyebabkan penurunan perjalanan udara yang signifikan. Hal ini memiliki dampak buruk pada operasi dan likuiditas grup. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengungkapkan bahwa pemerintah masih memiliki utang sebesar 4 triliun rupiah kepada Bulog. Perusahaan harus menanggung kerugian besar karena harus mengelola beras yang semakin turun kualitasnya. Utang ini timbul karena Perum Bulog melaksanakan tugas pengelolaan cadangan pangan pemerintah dengan mengandalkan pinjaman komersial. Buas menyatakan utang pemerintah terkait penugasan impor dalam rangka penanggulangan bencana alam, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, hingga cadangan stabilitas harga pangan komoditas gula. Selain itu, Budi Waseso juga menjelaskan, pemerintah belum membayar utang 173 miliar rupiah yang merupakan utang disposal beras tahun lalu yang ada sebanyak 20 ribu ton.